Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang Islam Nusantara di modul keempat. Oke, yang pertama langsung saja, sejarah masuknya Islam di Nusantara. Menurut satu pendapat agama Islam di Nusantara sekitar abad 7 dan 8 Masehi, hal ini didasarkan pada berita Cina yang menceritakan rencana orang-orang Aceh. Jadi agama Islam itu masuk di Nusantara dibawa oleh para pedagang muslim melalui dua jalur, yaitu jalur utara dan jalur selatan. Jalur utara yaitu melalui Arab, Damaskus, Baghdad, Gujarat sampai dengan ke rute Nusantara. Sedangkan jalur selatan yaitu Arab, Yaman, Gujarat, dan Sri Lanka sampai dengan Nusantara. Cara penyebaran Islam di Nusantara dilakukan melewati berbagai jalan, diantaranya adalah melalui perdagangan sosial dan pengajaran. Strategi dakwah Islam di Indonesia itu ada berbagai macam. Yang pertama ada perdagangan. Pada abad ke-7 Masehi, bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Gujarat, India, Persia, dan bangsa Arab. Mereka telah ambil bagian dalam kegiatan perdagangan Indonesia. Hal ini konsekuensi logisnya menimbulkan jalinan hubungan dagang antara masyarakat Indonesia dan para pedagang Islam. Yang kemudian sebagai seorang muslim juga mempunyai kewajiban berdakwah, maka para pedagang Islam juga menyampaikan dan mengajarkan agama dan kebudayaan Islam kepada orang lain. Kemudian ada perkawinan, yaitu di antara para pedagang Islam ada menetap di Indonesia. Hingga sekarang di beberapa kota Indonesia terdapat kampung pekerjaan. Kampung tersebut dahulu merupakan tempat tinggal para pedagang Gujarat. Artinya pedagang Gujarat. Karena pernikahan itulah maka banyak keluarga raja atau bangsawan masuk Islam yang kemudian diikuti oleh rakyatnya. Dengan demikian Islam itu dapat berkembang dengan begitu cepat. Kemudian ada pendidikan. Perkembangan Islam sangat cepat, menyebabkan muncul tokoh ulama atau mubalik yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren, dan di dalam pesantren itulah tempat pemuda-pemudi menuntut ilmu yang berhubungan dengan agama Islam. Kemudian selanjutnya yaitu melalui politik. Seorang raja mempunyai kekuasaan dan pengaruh besar dan memegang peranan penting dalam proses islamisasi. Jika raja sebuah kerajaan memeluk agama Islam, otomatis rakyatnya akan berbondong-bondong memeluk agama Islam. Jika raja dan rakyat memeluk agama Islam, pasti demi kepentingan politik, maka akan diadakannya perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama Islam. Selanjutnya melalui dakwah Islam di kalangan masyarakat, yaitu dengan melakukan 9 sunan, yaitu Gresik, Ampel, Bonang, Giri, Derajat, Kalijaga, Kudus, Muria, dan Gunung Jati. Kemudian melalui seni budaya, perkembangan Islam dapat melalui seni budaya seperti bangunan masjid, seni pahat, seni tari, musik, dan seni sastra. Cara seperti ini banyak dijumpai di Yogyakarta, Solo, Cirebon. Seni budaya Islam dibuat dengan cara mengakrabkan budaya daerah setempat dengan ajaran Islam yang disusupkan ajaran tauhid yang dibuat sederhana, sehalus dan sedapat mungkin memanfaatkan tradisi lokal. Misalnya ada ajaran Islam syair-syair, gending dharma, sulung sunan, hikayat, bonang, dan juga wayang syarat yang didoktrin, dan tokoh-tokoh simbolis dalam wayang yang diadopsi atau mencipta nama lain yang biasa mendekatkan dengan ajaran Islam. Perkembangan Islam di Indonesia yaitu masuknya Islam yaitu melalui berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, yaitu yang pertama ada Samudra Pasai. Kemudian ada proses islamisasi, yaitu ketika makam Fatimah binti Maimun berangkat tahun 1082, di dalam terdapat batu tulis yang berhurufnya dan berbahasa Arab. Kemudian bukti-buktinya yaitu yang pertama, kenapa Islam itu lebih mudah diterima oleh masyarakat, karena yang pertama penyebaran agama Islam itu sangat mudah. Kedua, jatuhnya kerajaan besar Hindu-Buddha yaitu Majapahit dan Sriwijaya. Upacara Islam sangat sederhana, syarat masuk Islam sangat mudah, agama Islam tidak mengenal kasta. Selanjutnya yang kedua yaitu ada kerajaan Islam yang berkembang secara cepat dan meluas di Indonesia, terutama di daerah pesisir karena adanya kontak dagang antara pedagang Islam dengan pedagang Indonesia. Para pedagang Islam dari Gujarat dalam menyiarkan agama Islam dengan cara bijaksana tanpa paksaan dan kekerasan. Makin kuatnya pengaruh Islam di kalangan penduduk mendorong tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Kepulauan Nusantara. Kerajaan Islam terkenal di Indonesia pada masa lampau dapat dijelaskan di bawah ini. Kemudian ada kerajaan Demak, kemudian ada kerajaan Banten, dan juga kerajaan Cirebon. Banyak kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia.
Kemudian ada gerakan pembaharuan Islam, yaitu gerakan politik Islam di mana Partai Sarekat Islam Indonesia sebelum menjadi Partai Sarekat Islam pada mulanya berasal dari organisasi dagang yang bernama Sarekat Dagang Islam. Didirikan pada tahun 1911 oleh seorang pengusaha batik terkenal di Saleh yaitu Haji Samanhudin. Anggota-anggotanya terbatas dan para pengusaha dan pedagang batik sebagai usaha untuk membela kepentingan mereka dari tekanan politik Belanda dan monopoli bahan batik oleh para pedagang Cina. Kemudian akibat perangan terhadap Sarekat Islam oleh Residen Surakarta, maka pada 1912 kedudukannya dipindah di Surabaya, namanya pun berganti menjadi Sarekat Islam. Gerakan sosial kemasyarakatan merupakan gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar yang ajarannya konsisten berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah secara murni, membuka pintu ijtihad selebar-lebarnya kepada siapapun yang telah berhak melakukannya, mengamalkan ajaran Islam secara konsisten, bersih dari segala kemusyrikan, khurafat, bid'ah, dan taklid. Sekian yaitu pembelajaran untuk hari ini, semoga dapat difahami. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.